Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Halo rekan, di video ini saya akan membahas soal SKB Hukum untuk CPNS di seluruh instansi. Nah, kita mulai soal pertama. 1. Ajaran yang digunakan untuk menentukan tempat terjadinya tindak pidana adalah A. Tempus delicti, B. Locus delicti, C. Ajaran kausalitas, D. Nullum criminis sine lege, E. Ne bis in idem. Saya kasih waktu 3 detik untuk menjawab. Oke, jawabannya adalah B. Locus delicti. Locus delicti adalah tempat terjadinya tindak pidana. Berikutnya, nomor 2. Asas utama dalam hukum pidana yang sering juga disebut pilar utama hukum pidana adalah A. Lex specialis derogat legi generali, B. Retroaktif, C. Nullum delictum, D. Asas personalitas, E. Asas universalitas. Oke, kita akan jawab. Jawabannya adalah A. Lex specialis derogat legi generali. Lex specialis derogat legi generali adalah asas penafsiran hukum yang menyatakan bahwa hukum yang bersifat khusus mengesampingkan hukum yang bersifat umum. Oke, next ke soal berikutnya. Nomor 3, pasal 338 KUHP termasuk jenis delik A. Material, B. Komuna, C. Umum, D. Pokok, E. Aduan. Oke, kita jawab. Jawabannya adalah C. Delik umum. Delik umum adalah suatu delik yang dapat dilakukan oleh siapa saja dan diberlakukan secara umum. Contohnya, penerapan delik kejahatan dalam buku kedua. Misalnya, delik pembunuhan pasal 338 KUHP. Oke, next soal berikutnya. Nomor 4. Yang dimaksud dengan pidana penjara seumur hidup adalah A. Pidana penjara yang lamanya sama dengan usia terpidana, B. Pidana penjara yang dijalankan sampai terpidana tutup usia, C. Terpidana harus melakukan bunuh diri dalam penjara, D. Terpidana dihukum mati, E. Terpidana tidak akan mendapatkan pengurangan hukuman. Oke, kita akan jawab. Ya, jawabannya adalah B. Menurut pasal 12 ayat 1 KUHP tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan pidana penjara seumur hidup adalah pidana penjara selama terpidana masih hidup hingga meninggal. Kita ke soal berikutnya. Apabila dalam suatu tindak pidana terlibat lebih dari satu orang, maka untuk mempidanakan orang-orang tersebut digunakan konsep A. Gabungan, B. Penyertaan, C. Kausalitas, D. Percobaan, E. Residivis. Kita akan jawab. Oke. Jawabannya adalah B. Penyertaan. Penyertaan atau deal naming adalah pengertian yang meliputi semua bentuk turut serta atau terlibatnya orang atau orang-orang baik secara psikis maupun fisik dengan melakukan masing-masing perbuatan sehingga melahirkan suatu tindak pidana menurut pasal 55 KUHP. Kita lanjut ke soal berikutnya.
Jenis putusan bebas yang menjadi kewenangan hakim adalah A. Verstekt, B. Kontradiktoir, C. Prinsiprak, D. Deklarator, E. Konstitutif. Oke, kita akan menjawab. Jawabannya adalah C. Putusan Prinsiprak atau putusan bebas diatur dalam pasal 191 ayat 1 KUHP yang berbunyi, jika pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa diputus bebas. Lanjut ke soal berikutnya. Pada saat hakim menjatuhkan vonis terdakwa, hakim diwajibkan memenuhi sekurang-kurangnya 2 alat bukti yang sah yang ia berkeyakinan suatu tindak pidana benar terjadi. Pasal berapakah yang dimaksud? A. 183 KUHP, B. 183 KUHP, C. 138 KUHP, D. 138 KUHP, E. 111 KUHP. Oke, kita akan jawab. Ya, jawabannya adalah B. Pasal 183 KUHP. Dinyatakan bahwa hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya 2 alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya. Oke, next. Nomor 9, berapa lamakah tenggang waktu pengajuan upaya hukum kasasi di tingkat Mahkamah Agung? A. 3 hari, B. 7 hari, C. 14 hari, D. 30 hari, E. Tidak dibatasi. Oke, kita akan jawab. Jawabannya adalah C. Pasal 245 ayat 1 berbunyi, permohonan kasasi disampaikan oleh pemohon kepada panitia pengadilan yang telah memutus perkaranya dalam tingkat pertama dalam waktu 14 hari sesudah putusan pengadilan yang dimintai kasasi itu diberitahukan kepada terdakwa. Jadi jawabannya C, 14 hari. Oke, berikutnya, lembaga yang berwenang menguji undang-undang terhadap undang-undang. A. Mahkamah Konstitusi, B. Pengadilan Tinggi, C. Mahkamah Kehormatan DPR, D. Mahkamah Agung, E. Mahkamah Internasional. Oke, kita akan jawab. Ya, jawabannya ada D. Sudah jelas. Menurut pasal 31 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, sebagaimana telah diubah pertama kali dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, kemudian diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1945. Sebagai berikut, Mahkamah Agung mempunyai kewenangan menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang. Oke.